miskin, dianggap orang miskin, nggak dianggap lagi, sudah tua, saudara yang kaya, nasibmu bisa jadi miskin. Salah satunya seperti itu, betul? Jadi kalau orang tua raja, nggak akan punya nasib raja. Ini sesuai firman kok, betul. Kalau engkau jadi anak yang baik, sudah pastilah Tuhan itu suka diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Kalau sudah diberkati ya sudah. Ya diberkati dengan tempatnya, diberkati dengan umur panjang, diberkati dengan banyak. Cristiano Ronaldo ada enggak? Tidak ada juga. Intinya saudara, intinya juga sama. Dulu dia orang yang sungguh nggak punya gitu, saudara ya nggak punya sekali. Ya kasihan sekali orang tuanya, khususnya juga ibunya. Lalu dia sungguh-sungguh belajar. Pemain sepak bola kalau nggak salah ya. Oh sungguh-sungguh dia itu jadi sukses. Dia jadi juara. Kalau sudah sukses memang sudah slogannya. Dia akan membalas kebaikan orang tuanya. Dan waktu dia berjuang, latihan sungguh-sungguh sukses. Saudara. Yang pertama diusahakan adalah untuk keluarganya dulu. Khususnya untuk ibunya. Mungkin di artikel tulis ibu, mungkin ayahnya sudah meninggal. Dia sungguh-sungguh, saudara, berikan rumah. Ini macam-macam. Setelah itu baru dia sendiri malah. Maka Tuhan senang. Diberkati. Lebih berhasil lagi. Lebih berhasil lagi. Lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Pelajaran pertama. Jangan lupa. Jadi berkat dalam keluarga. 1, 2, 3. Jadi berkat dalam keluarga. Sekali lagi. Jadi berkat dalam keluarga. Ya. Sekali lagi. Selain doang buka. Jujur di hadapan Tuhan. Engkau ini jadi berkat enggak bagi keluargamu. Baik itu ya orang tuamu, baik itu anakmu kalau saudara masih muda. Kalau ya itu saudara sudah umur orang tua. Hari ini ambillah keputusan. Saya mau jadi berkat bagi keluargaku. Bagi keluarga ya saudara ya. Bagi keluarga. Saya percaya itu yang pertama Yusuf lakukan. Yang kedua, Yusuf jadi berkat di rumah Potifar. Saudara masih ingat ya, dia dapat mimpi, saudara, wah kan diangkat Tuhan luar biasa, kakaknya jadi iri, sakit hati, nganggap dia sombong, sudah merasa dibedakan, sekarang tambah lagi gara-gara mimpinya. Jadi sampai saudara-saudara marah sekali, singkat cerita satu kali waktu dia sedang disuruh ya oleh ayahnya ya untuk menengok saudara-saudaranya itu ditangkap masuk sumur kering, dikeluarkan lagi, dijual ke Mesir. Betul saudara? Jadi apa saudara di Mesir? Jadi budak. Saya baca saja Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat keberhasilan segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas apa? Rumahnya dan apa saudara? Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan berkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, sehingga miliknya diserahkan pada kekuasaan apa? Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi ngatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Jadi waktu dia jadi budak, saudara, dijual jadi budak, sekalipun dia sedang dalam keadaan 0.0, habis-habisan. Betul tak saudara ya? Dulunya anak emas, sekarang dijual jadi budak, sedang diperlakukan sangat kejam. Ya singkat cerita sedang ada di titik 0, sedang ya habis-habisan. Tetap saja di rumah Potifar atau tempat itu dia jadi berkat. Dia jadi berkat. Kalau ini ceritanya dibuat sederhana, dia mungkin pertama adalah budak yang paling rendah baru dibeli saudara ya. Tapi dia selalu apa yang diserahkan dikerjakan sebaik mungkin.
Apa yang diserahkan dikerjakan sebaik mungkin. Apa yang diserahkan dikerjakan sebaik mungkin. Tadi sampai dikatakan Fir'aun, Potifar. Sampai enggak usah repot-repot. Pokok kalau serahkan Yusuf beres. Serahkan yang lain enggak beres, saudara. Serahkan Yusuf beres. Maka makin lama dia makin jadi kepercayaan. Diserahi. Kedudukannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan akhirnya sampai diserahi. Semua serahkan pada Yusuf. Kedudukannya dari budak yang paling bawah. Waktu pertama pasti paling bawah. Naik. Sampai jadi orang kepercayaannya Potifar. Karena dia jadi berkat. Dengan adanya Yusuf, Potifar nggak usah repot. Dengan ada Yusuf terjamin semuanya, saudara. Artinya dia jadi berkat di rumah Potifar sekalipun sedang dalam keadaan titik nol. Sedang dalam keadaan paling bawah. Sedang dalam keadaan habis-habisan. Ada banyak orang sedang jatuh, sedang habis-habisan, sedang terkapar, lalu malas kerja. Betul saudara? Enggak kerja dengan baik gitu saudara. Ada masalah, kerjanya ikut enggak karuan gitu saudara. Dia masalah besar atau kecil? Dia masalah itu besar atau kecil? Besar sekali. Dijual saudara, di negara asing jadi budak kok saudara. Kalau saudara bisa merasakan umumnya orang seperti itu. Sudah mungkin malas kerja. Sudah mungkin hanya ngelamun. Sudah mungkin putus asa. Betul enggak saudara? Sudah mungkin sudah pokok pasti enggak mungkin rajin. Enggak mungkin semangat. Tapi beda. Sekalipun dalam keadaan habis-habisan. Sekalipun dalam keadaan yang berat sekali. Sekalipun di titik nol secara paling bawah. Tetap saja. Dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia mau cari berkat di tempat kerjanya. Saudara. Dan saya percaya akhirnya saudara Potifar merasa diberkati karena adanya Yusuf. Betul enggak? Diangkat tinggi. Bahkan yang lebih luar biasa. Tuhan berkati Yusuf juga menyertai. Dan waktu Potifar mau ngangkat dia. Potifarnya ikut diberkati. Keluarga diberkati. Sehingga dia lebih lagi saudara. Wah merasa sangat diberkati dengan adanya Yusuf. Saya percaya kalau dia ketemu dengan teman-temannya. Gimana sekarang? Ya, semua tempatku. Untung ada Yusuf gitu saudara. Betul enggak? Luar biasa lah. Sejak adanya Yusuf, semua beres. Sejak adanya Yusuf, luar biasa. Aku tenang. Sejak adanya Yusuf, lebih maju lagi. Sejak adanya Yusuf. Saya mau tanya saudara. Saudara yang kerja. Bagaimana saudara dengan tempat kerjamu? Saudara itu jadi berkat bagi perusahaan atau kalau saudara kerja, pokok di tempat kerjamu. Saudara punya dampak baik, memajukan tempat kerja di mana saudara kerja atau tidak. Saudara hanya sekedar aku kerja, ya sudah kerja. Pokok tugasnya jam sekian masuk, sekian pulang, ya sudah. Tugasnya kasih aku selesai, sudah. Atau saudara punya hati seperti Yusuf, tak kerjakan sebaik mungkin. Supaya makin baik, supaya makin maju. Supaya makin maju, supaya makin baik, supaya makin maju, supaya perusahaannya makin maju. Beda loh saudara. Beda loh saudara. Kalau saudara hanya sekedar kerja ya, saudara hasil-hasilnya biasa saja. Betul enggak? Enggak ada bedanya Yusuf dengan budak yang kan enggak ada. Tapi dia punya sesuatu yang luar biasa. Aku ditempatkan kerja di sini. Aku harus jadi berkat di tempat kerjaku ini. Aku harus jadi berkat. Aku harus memajukan. Aku jadi berkat. Tuhan senang juga dia diberkati. Dia maju. Potifar. Tuannya senang maju. Sukses. Ikut maju. Potifarnya maju. Yusufnya ikut maju. Yusufnya diangkat oleh Potifar. Potifar diberkati Tuhan lebih lagi. Sajak koreksi saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh tulus berjuang untuk perusahaan di tempat saudara bekerja, pasti bosmu akan melihat. Pasti seperti tadi Potifar lihat ini hebat, beda dengan karyawan. Pasti saudara akan diangkat. Pasti kalau saudara diangkat, PK-mu juga pasti tambah. Penghasilanmu pasti tambah. Karena dia sungguh-sungguh jadi berkat di tempat kerjanya. Kalau selama ini saudara biasa-biasa berubah. Jangan nuntut
gajinya yang tambah, kerjanya enggak ditingkatkan. Jangan. Engkau tingkatkan, pasti. Saya katakan ya, tingkatkan pekerjaanmu, berkati perusahaanmu, pasti engkau diberkati. Lebih lagi. Bosmu kalau enggak berkati kau, saya percaya kau akan diberkati Tuhan sendiri. Karena akan jadi kesaksian, anak Tuhan itu hebat. Betul gak? Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan memalukan nama Tuhan di tempat kerjamu. Betul? Jangan merugikan perusahaan di tempat saudara kerja. Jadilah karyawan yang terbaik. Jadilah karyawan yang memberkati perusahaan, memberkati tempat kerja saudara, memberkati di mana pun saudara berada. Saya jamin, pimpinanmu akan lihat dan saudara diangkat. Dan sekalipun kalau sampai tidak dilihat, saudara, Tuhan akan berkati saudara. Betul. Hari ini coba buka hati. Apapun lah, jadi pembantu rumah tangga lah, jadi karyawan lah, office boy lah, saudara, bagian marketing lah, bagian apapun. Ya ini tanya Pak Rugiro, yang punya karyawan toh. Nah, kira-kira kalau ada karyawan yang berjuang sungguh-sungguh, majukan perusahaan, didiamkan atau enggak? Gajinya dikurangi apa ditambah? Ditambah. Itu otomatis saudara. Jadi saja jangan banyak nuntutnya. Banyak memberi. Banyak berguna. Tuhan tetapkan kita itu berbuah. Jadi terang. Jadi berkat. Betul saudara? Malam ini koreksi. Kalau saudara enggak naik-naik. Karena mungkin saudara belum seperti Yusuf. Sekarang punya prinsip. Aku akan jadi berkat di tempat kerjaku. Karena aku ada di sini. Oh pimpinanku, pemilih yang merasa untung. Ada aku di sini. Sehingga semua jadi baik. Sehingga maju. Karena saudara ada di situ. Saya jamin pasti berubah. Rubahlah keputusan saudara. Rubahlah langkah saudara. Hidupmu berubah. Boleh seperti Job. Dulunya paling bawah. Budak paling baru, paling bawah. Jadi kita maju atau tidak tergantung kita. Di mana? Di tempat tadi di rumah, tempat kerja, di gereja juga sama kok. Sudah sama. Jangan hanya sekedar jadi jemaat saja. Apalagi terus nuntut terus. Aku lagi besok, sing sugih-sugih tok sing dibesuk. Lah saudara, terus masalah. Aku kok ndak gini macam-macam. Aku kok ora dijadwal, sing dijadwal itu tok. Jangan. Sudah dengar ya, sudah dengar. Saya sendiri sangat diberkati belajar lewat Yusuf ya. Kita ya nggak usah nuntut naik gaji, naik kedudukan. Kalau pelayan nggak usah nuntut di jadwal. Kalau saudara sungguh-sungguh berjuang sungguh-sungguh jadi berkat, saudara akan jadi orang yang dibutuhkan. Betul? Pasti dah dibutuhkan dah kalau ada karyawan yang hebat seperti Yusuf. Tadi deman-eman di sekeliling. Betul. Di tempat kerja, di pelayan sama. Saudara lakukan. Persiapan sebaik mungkin. Latihan sebaik mungkin. Persembahkan pelayan sebaik mungkin. Pasti dibutuhkan. Betul enggak? Kalau ada pengkhotbah atau pelayan Tuhan. Sing wah wis ora kayak gitu. Wis mereka jadi ora penak. Ada yang usul, Pak jangan dijadwal. Tapi nek sing luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa. Saudara minta dijadwal lagi enggak? Otomatis saudara. Saudara enggak minta, malah diminta-minta. Betul. Betul. Kata lagi, betul. Loh, betul tak? Betul enggak? Tadi PW-nya bagus enggak? Nah, beri tepuk tangan tuh. Itu otomatis, saudara. Ya, kita di sini sekali lagi untuk belajar juga. Intinya saudara selalu koreksi. Di tempat pabrik atau paksa, aku dianggap trouble apa dianggap, wah ini untung. Jangan sampai dianggap trouble, pasti saudara hancur. Saudara berani pun hancur. Iki dudu singgol saudara. Rodok tak gebuk ngono saudara. Biar
Duh, tapi betul kok saudara, betul gak? Ayo, saudara sendiri kalau jadi pimpinan, kan ya mesti gitu toh ya.